M7 Tactical, nama saya Rara. Ada yang bisa saya bantu? Silakan. Oke people, balik lagi dengan kami dari BNI69 dengan gue Erik Branado, Agung ke Jarwo. Ya, sekarang kita lagi ada di M7 Tactical di Kuningan City di lantai P4, ya Bang ya. Kita sekarang di sini akan mereview tempat main paling keren yang ada di DKI Jakarta. Untuk itu kita akan mengundang Public Relation dari M7 Tactical, Mbak Ray. Oke Ray, sekarang kita udah ada Kak Ray di sini untuk mantap nih, mewakili M7 lah sebagai representatif or PR-nya lah. PR ya. Gimana Bang? Oke, gini Mbak, Mbak jadi kakak dong sebenarnya kan biar nggak terlalu jauh ya. Ya intermezzo. So gini, pertanyaan yang paling penting nih ya. Mungkin ada juga yang sudah tahu, tapi untuk yang belum tahu, tapi sudah pernah dengar nih M7 Tactical apa nih? Karena orang begitu dengar apa ya M7 Tactical, mungkin dipikir brand. Kan gitu kan, padahal kita kan ini arena ya. Nah supaya lebih tepatnya coba tolong Mbak jelasin deh, apa sih itu M7 Tactical Mbak? Oke, M7 Tactical ini ya hakikatnya adalah sebuah indoor sports venue. Indoor sports venue di mana kita spesifikasinya itu untuk olahraga tembak-menembak. Oh. Itu ada airsoft, ada water gel blaster, dan ada nerf juga di sini. Oh jadi Macam ya? Jadi bukan hanya airsoft ya? Ya. Catat deh, bukan hanya airsoft. Jadi kalau ada yang nerf juga, terus apa lagi? Water gel blaster. Ya, water gel blaster, oh bisa Bisa, main di sini. ya. Oh, oke. Jadi nggak terlalu ini. Nggak ya suatu spesifik ke komunitas airsoft sendiri ya. Ya. Karena banyak entry level player yang sebelum masuk ke airsoft biasanya nyoba yang lain dulu. Sebelum dia tahu ya. Something, right? Oh iya, bisa. Oke, terus? Ini kita berlokasi di Kuningan City Mall. Lokasinya di tengah kota ya, istilahnya ini strategis deh. Oh iya. Jadi buat biasanya itu yang kesini itu teman-teman yang habis pulang kantor, Nunggu macet nih. nunggu macet iya kan? Nunggu macet biasanya dia kesini dulu sampai macetnya selesai atau nunggu ganjil genap Betul. Betul lagi gabut. Bener daripada kemana-mana sih, kan gitu, nggak jelas doi kan. Berfaedah. Betul. Lebih berfaedah. Iya, biasanya mereka kesini. Kita pun juga menyediakan rental untuk mereka yang jadi benar-benar nggak perlu bawa apa-apa, pulang kantor terus bingung nih kita kemana nih. Oke, Udah. bawa badan, bawa badan. Tentunya. Iya kan. Menarik sekali ya. Jadi memang M7 Tactical ini kan tidak seperti artinya gini, kalau di pandangan kita ya Bang ya. Ya, ini bukan masalah umur sih sebenarnya ya. Dan biasanya nih kalau main kan gitu biasanya kan harus gear lengkap, bawa unit. Memang ada sih tempatnya gitu kan. Tetapi kayaknya something different lah ya. Jadi bukan hanya anak airsoft pun ya sebenarnya ya. Jadi anak non airsoft yang baru mau tahu, mau coba-coba itu bisa ke sini ya, berarti ya. Dan dengan ada rentalnya itu pun nggak perlu lo harus punya dulu dong, ya kan? Karena kan ya kita juga belum tentu semua orang bisa langsung beli. Kan orang mungkin mau coba-coba dulu ya kan? Nggak, bukan hanya itu juga. Kalau gua rasa sih kadang-kadang begini, mungkin nggak semua orang ada mobil atau walaupun punya mobil nggak mau bawa mobil, pakai motor nih. Gabut gue kan gitu kan. Kucuk. Set main ya sejam 2 jam nunggu ya kan, apalagi mungkin nunggu hujan atau apa. Nah, Itu bisa main ke sini. Gitu. ngomong-ngomong di M7 Tactical ini fasilitasnya apa aja sih? Fasilitasnya kita tuh ada, yang pertama adalah kita punya arena. Arena kita ini luasnya kurang lebih 3.000 meter. 3.000 dan itu terbagi beberapa section. Ada section war game, ada dynamic chamber, ada shooting range, terus juga ada waiting roomnya di dalam. Itu lumayan gede. Oke. Dan spacious banget deh. Jadi kalau lagi kayak pandemi gini kan, jadi nggak harus deket-deketan. Iya betul, Bisa jaga jarak lah, yang penting kelompok. penting. Terus kita juga untuk fasilitasnya ada juga VIP lounge. VIP lounge itu tempat nyantai lah ya, full AC,
Ya, AC inilah buat yang ini ya. nungguin lagi main biasanya bisa di situ. Terus kita punya kids area buat yang bawa anak. Terus ada shower room. Wow. Kita punya shower room dan sola dan ada locker room juga. Jadi bisa komplit lah. Tempat Nggak ibadah apa-apa. juga ada ya Bang? Ngerti ya? Itu sih penting. Hah? Enggak, memang apa ya, gue bilang something different ya kali ya. Artinya memang ya kayak almost kayak misalnya kalau kita bicara kayak one stop shopping ya. Jadi One stop solution. gua mau main gitu kan. Terus ada, ini yang lucu ada kids area lagi kan gitu. Terus ada ini masalah VIP lounge-nya ini kan kadang-kadang bawa nyonya kan gitu pasangan nih nunggu di arena. Mungkin di luar sana Kena nyamuk kan, bray. ada. Kena nyamuk lagi panas-panas. Wow. Cozy, AC ya kan. Nah, toh kalaupun memang sekiranya lama pun mereka mungkin bisa ke bawah, ya kan? Oh iya juga ya karena oh iya sih ya. Oke, tadi Ray udah menjelaskan ya secara singkat lah mengenai fasilitasnya ya. Nah tapi begini nih, karena kan kita kalau di Bandit 69 ini kan mewakili suara-suara para ya, katakanlah banyak pemula bang, kan kita ataupun yang memang baru mau coba ini olahraga airsoft lah ya khususnya. Pertanyaannya begini, kenapa sih gue itu harus main di M7 Tactical? Kenapa harus tempat ini? Nah, kenapa harus kesini? Harus gitu. kesini. Oke. Pertama kita itu adalah tempat yang bisa dibilang paling strategis karena kita terletak di tengah-tengah kota banget. Jadi yang mau dari selatan, yang kantornya di Sudirman, yang Ya, dari kita soalnya di Kuningan City ya. Betul, Oke. kita ada kita terletak di dekat area segitiga Mega Kuningan. Betul. Dan trafficnya juga banyak di sini, jadi bisa ke sini. Yang kedua adalah karena ini terletak di sebuah pusat perbelanjaan, Nah, jadi kalian tuh nggak perlu ribet ke sini terus bingung mau cari makan apa, Betul. mau apa, atau mau bawa keluarga lebih paling tepatnya penting itu yang nih kayak penting. kita nih. Ini yang ya paling kan? penting buat Ya, Doyan Semua makan orang ya, tuh, doyan makan main bentar, tapi lebih pilih makan. Iya. Oke. Di bawah itu komplit ya, cuman ini karena mungkin lagi PSBB Ya. jadi banyak yang nggak buka. Tapi kalau misalnya ini udah selesai, di bawah itu ada entertainment center, ada sinema, ada tempat makan banyak dan ada loteng mart juga, jadi bisa belanja. Sekalian belanja nih. Iya. Belanja bulanan berarti ya. Bisa. Oke deh. Dan Oke. ini nyaman, jadi kalau kita bisa bilang tuh family friendly lah, Ya. lebih family friendly. Terus juga kita ini indoor, jadi Iya. karena indoor itu tidak harus takut sama yang namanya cuaca. Ini yang lebih penting. Bang. Repot juga ada gear up full Bang. Hujan. Udah niat nih kumpul di grup kan sama temen, hujan ban yang membubarkan, iya kan gitu kan. So we don't have to worry about whether ini, iya kan, in M7 Tactical gitu loh. Iya itu, ya poin yang penting lah ya. Tapi gue lebih selain itu ya memang poin paling bagus banget itu ya karena dekat dengan Mori. Jadi istilahnya bagi bapak-bapak yang udah punya, yang Iya istrinya kan sih. pasti suatu saat curiga, gue mau ikut. Bener nggak sih lu? Bener nggak sih lu? Bener nggak sih Isinya kamu? cowok semua, bener nggak sih ya kan? Ya betul betul. Bawa lah istilahnya. Terus kita nggak harus dikit-dikit nengok, wah bini gue lagi ngapain, nungguin gue kelamaan nggak ya kan? Ah betul. Lah, kasih dikit ke bawah, ke mall. Ah, itu Kasih aja kartu. Bebas. Jangan kartu bang. Bahaya sakit nanti. Jangan. Yang penting kan istri happy makan gitu kan. Happy wife. Iya, Betul. Jadi kita mau main tenang, Betul. istilahnya nggak punya pikiran, wah nih bini nungguin gue kelamaan, gue lagi hahaha sama teman-teman, bini gue duduk manyun di sini kan nggak juga. Benar. Jadi ya kalau kita lihat ya alasannya tadi itu yang dikemukakan oleh Ray memang sangat reasonable ya. Apalagi untuk yang baru mau coba main ya, Ya. kan baru mau coba main. Tadi Ray bilang juga bawa badan aja gitu loh. Betul. Jadi karena begini, ini adalah kalau yang punya arena itu punya salah satu sebenarnya ada misinya adalah untuk memperkenalkan sebenarnya olahraga airsoft itu sendiri. Memperkenalkan olahraga airsoft ini kan iya kalau misalnya temen kamu punya, Betul. iya kan, terus mau minjemin kan gitu kan. Tetapi bagaimana kalau enggak tapi saya pengen kan, itu mungkin banyak teman-teman, saya yakin lah, percaya banyak yang suka dengan airsoft di Indonesia ini khususnya. Dan kita berbicara yang teman-teman ini yang vibe-nya positif ya, mungkin mereka masih nabung, masih saving, tapi aduh bener ya, gue mau pengen yang mana sih ya, gue mau pengen airsoft nih, tapi
gimana ya, pengen ngerasain gitu. Dan itu bisa terjawab di M7 Tactical dan mereka bisa rental ya. Bisa Dan rentalnya berarti kan di sini ada lumayan lengkap ya rentalnya ya. lumayan, ada handgun, ada rifle, ada untuk yang entry level banget itu kita juga nyediain spring buat yang mau nyobain. Oke. Itu tips penjelasan Mbak Ray terkait dengan fasilitas. Gua rasa nih kayaknya kita harus on the spot ya. Kita harus melihat apa aja sih fasilitas tempat betul, ini yang ditawarkan. kalian kurang lengkap nih ya kan. Kita kan biasa review meet kan. Kita sekarang review arena nih. Oke, Tapi gimana Ray? Kita udah sampai di momen dimana lo bilang salah satu fasilitas yang disebutin tadi, Yes, Om, ya kan? ya. Which is Shooting range. Ya. Shooting range ini adalah salah satu fasilitas favorit di M7 Tactical karena ini tuh provide pelatihan awal banget buat para entry level yang nggak punya unit airsoft tapi mau nyobain nembak atau sekedar orang yang mau ngerasain gimana sih nembak ala-ala detektif yang maju mundur gitu targetnya. Itu di sini. Jadi M7 itu provide ya untuk rental. Betul. Apa aja nih? Ini. Jadi ada paketannya. Bisa pakai handgun, bisa Oke. pakai rifle. Oh. Nanti yang akan dapetin adalah dapat BB-nya, dapat gas, terus dapat Safety first, paling penting. dan juga dapat ini dia Oh, paper target ya? paper targetnya. Jadi ada dua macam target di sini. Ada paper target, ada juga plat target. Oh, play? Ya, play. Oh, oke. Target. Jadi kalau ininya udah selesai. Jadi memang buat basic ya, buat Iya. buat para pemula ya, memang ya ini yang gue bilang tadi bahwa inilah yang salah satu cara ya kita memperkenalkan kan airsoft itu dengan cara yang paling mudah dan ketika teman-teman yang belum punya ya kan dan mereka bisa datang ke sini untuk latihan Betul. di shooting range. Untuk mencoba aja dulu atau ya. mungkin yang sebagai paling fresh startnya istilahnya starting from here lah. Oke. karena di sini tagline-nya kita memang adalah untuk airsoft adalah main airsoft itu nggak harus ribet, Iya, iya benar. tinggal Gua setuju. datang. Atau ya nggak seribet yang kita pikirkan juga, Bang. Ya, kadang-kadang mindset. Jadi apa ya harus praktis gitu kan, harus apa ya simple as we can gitu kan. Makanya kita bisa ini kan, gitu. Tuh. Oke, ini berarti ini ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Ada 5 jalur. 5 bilik. 5 bilik ya, Lima sini bilik, ya. Oke, ya, berarti sangat ini banget ya berarti sekalian kalau misalnya gua bawa nggak harus sendiri gitu ya. Nah, Gua bertiga, bisa. iya kan? Bisa. Satu bilik berdua juga bisa. Sempit Loh, menambah keromantisan, Bang. Ya, lucu. Oke, so dari sini nanti kita akan lanjut. Kita lanjut lihat dynamic chamber training sama wargame area. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita coba yang plate 2 tembak sekali. Pindah kanan, paper 2 kali tembak. Oke, ready? Stand by. Go. Oke, kita ini sekarang udah di mana nih, Ray? Coba dijelasin. Nah, sekarang kita ada di ruangan namanya dynamic chamber. Apa itu? Dynamic chamber itu adalah tempat latihan untuk yang udah intermediate level atau advanced level, teman-teman yang udah punya unit dan mau latihan seperti nama tempatnya ya, dynamic chamber, jadi latihan dengan bergerak. Jadi kita sediakan space dengan obstacle ini kayak gini dan target-targetnya yang bisa disetting sesuka hati. Jadi ini untuk apa nih? Artinya untuk kecabangan apa untuk di dynamic chamber ini? Kalau di airsoft itu secara general ada dua, ada tembak taktikal dan ada juga tembak praktikal. Oh, semacam kayak IPSC gitu ya? Ya, bisa. Oke, ini kan gue lihat apakah settingannya begini atau gimana nih kalau di dynamic ini? Kalau di dynamic ini sebenarnya awalnya kosong aja, Oke. tapi kita sediain kayak gini obstacle gini
dan juga ada crate, ada paper target, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, berarti adjustable ya? Ya, Basically ya, tergantung kebutuhan yang nanti yang mau latihan. Skenario atau apa. Betul. Skenario. Ada yang mau skenario, ada yang mau latihan stage, itu bebas. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik ini gimana nih? Kalau oke, gue sudah begitu dia lihat kita punya video, gue mau ikut nih, gimana nih caranya? Caranya sih sebenarnya kita kan punya sosmed ya, ada di Instagram. Nah di Instagram itu biasanya kita suka update jadwal-jadwal latihan bareng, atau juga ada event-event, itu biasanya bisa dari situ. Jadi ada latihan bareng dengan yang udah senior ya gitu ya. Nah kalau misalnya mereka mau latihan di sini, apakah memang ada ininya nggak? Ada trainer gitu? Kalau untuk trainer sih sebenarnya kita ada, tapi waktu dan jadwal masih menyesuaikan. Iya, jadi harus jadi bayar poin. Tapi ingat Mbak, apa dynamic chamber, bukan dynamic duo. Batman and Robin itu. Jangan salah. Tapi ada juga, gitu ya? ada juga eventnya dynamic duo, itu berdua. Mereka bergeraknya berdua. Technical shooting. Itu tactical shooting. Oke. Ya. Nah, untuk di sini misalnya kita mau pakai lah, misalnya kita mau sewa atau misalnya mau di sini, ini gimana ya untuk dynamic chamber? Kalau untuk dynamic chamber sendiri, karena kita ini di sini untuk orang-orang yang sudah punya unit ya, basically. Jadi cuma sewa space aja. Oke. Itu kita kalau non member bisa bayar 125.000. 125. Ya, 125.000, dan untuk membernya itu 100.000. Itu seharian. Full day. Full day dari Secapeknya. Sekuatnya. Ini serius? Ya. Harian? Sepuasnya. Wow. ini jadi daya tarik sih. Iya. Gitu kan. Oke, jadi teman-teman nih kalau misalnya yang sudah punya unit airsoft gun, terus mau untuk meningkatkan skill, ini dynamic chamber ini menjadi pilihan. Yes. Oke, selain dari dynamic chamber, ada apa lagi? Satu yang belum kita datangi itu yang main course-nya, yaitu war game area Yang kita. pertama berarti gitu. Oke, Pips, kita akan ke war game field. Oke. Sekarang kita di mana nih? Kita di war game area. Di sini udah ada rules-nya. Di sini kayak yang tadi saya bilang ya, ini adalah main course-nya, yaitu memang yang person versus person. Yes, taruh. Bisa buat war game lah ya. Ya, betul. Kayaknya lebih enak kita harus lihat ke dalam nih. Langsung Ya. aja lah. Ya, kita Oke. langsung aja dulu. Coba kita langsung ke dalam. Oke, nih kita udah sampai di field untuk war game. Tolong nih, Ray, jelasin nih. Oke, kalau di war game ini adalah main course kita, yaitu yang orang versus orang. Ini yang biasanya bisa rental atau bisa juga yang bawa unit sendiri. Inilah main dalam tanda kutip perang-perangan lah ya. Perang-perangan, ya. betul, perang-perangan. Gue sih udah lihat udah di setup nih sedemikian rupa nih, kan gitu. Ini berapa nih kira-kira luasnya untuk field war game nih? Untuk di sini kita kurang lebih 2000 meter segi. Lumayan lah. Ukur ya. Lebih dari lumayan sih. Wah, kalau umur dirimu dan diriku kayaknya agak Nggak mampu, larinya, Bang. Kenapa? Kita bersembunyi kayak di ban-ban biasanya kan gitu. Sebetulnya nih biasanya pakai segede gini playernya itu berapa ya? Maksimal. Sebenarnya sih paling banyak waktu itu rekornya main di sini tuh 10 lawan 10. Berarti 20 ya total ya? 20 lah. orang. Bagi dua tim 10-10. Iya. Tapi berhubung sekarang kita lagi PSBB, Iya. kita ada maksimum capacity sendiri. Jadi itu berapa? Jadi 10 orang. Jadi 5 lawan 5. Oke, berarti ini perlu dicatat ya, berarti artinya begini. Selama PSBB Ya. ini masih tetap operasional ya, masih Kita buka masih ya. tetap operasional. Karena kan memang ya kan butuh satu hiburan, butuh olahraga nih. Ini kan mungkin teman-teman mungkin berpikir, waduh di PSBB nih nggak bisa nih, misalnya yang baru mau lihat KM7 nih, nggak bisa nih KM7 nih kan gitu. Ternyata masih bisa lah ya. Masih bisa. Tentunya dengan apa? Dan mengikuti protokol yang ketat kesehatan. itu ya. Ya, ngikutin dari mall juga, dan ngikutin tetap kita harus yang namanya skirmish atau perang-perangan itu nggak ada yang deket-deketan sih memang. Ya betul. Kalau Mereka sebelum akan PSBB pun
kita pakai topeng Bang, pakai masker. Sebelumnya kan PSBB ya. Sebelum PSBB kita pandemi sudah pakai. kita pakai masker. Gitu. Berarti anak airsoft itu yang paling aman sebenarnya. Benar. Nah, kalau untuk main di sini biasanya nih pakai skenario apa nih kalau di sini? Wah, macam-macam Bang, kalau kata gue mah lu bisa bayang aja nih. Contohnya Iya, apa dengan ya? luas gini ya, lumayan. Iya, diffuse bomb lah, whatever ya. Iya, karena ngelihat wah, ini ya luas ya dan apa banyak kreativitas nih muncul di sini kan gitu kan. Memang sih untuk apalagi yang muda-muda Bang ya. Mohon maaf saya tidak bicara dengan dirimu, jangan mungkin di bawah kita. Coba Bang, itu diukur sendiri dengan jangan suka menghina diri sendiri ya. Oke. Saya rasa sih kalau misalnya untuk ya tadi si Ray udah ngomong ya bahwa di tengah kota luas untuk totalnya 3.000 terus ini 2.000 meter ya dan gampang easy to access. Kedua indoor, ini indoor nih. Ini yang sering membubarkan jadwal nih ya kan. Plus family Iya. friendly. Saya rasa sebenarnya nih buat teman-teman bagi yang baru mendengar dan belum familiar ya dengan M7 itu tidak ada alasan untuk tidak datang ke sini. Ya kan, you have no reason. Ya kan, lo harus datang ke sini coba minimal yang paling basic. Ya kan, dan biasanya kan racun basic, ya kan, mulai ini masuk ke sini nih, kan gitu kan. Ya, kita gimana caranya ya bareng lah kita ngerangkul atau gimana. Betul. Jadi adanya dengan S7 Tactical ini di tengah kota ini, saya rasa sih sebenarnya sudah harus menumbuhkan kembali rasa percaya diri siapapun yang memain airsoft. Kita tidak mengkotak-kotakan, tidak menggolong-golongkan apapun itu kan. Apalagi kalau misalnya kayak kita ya pas main ya dari zaman dulu. Sebenarnya milsim itu adalah merekatkan hubungan pertemanan. Betul. Kalau kita lah. Iya, ya kita sih main 5 menit. Ya kan ngobrolnya berjam-jam gitu loh. Jadi memang M7 Tactical adalah pilihan yang tepat untuk kalian semua. Oke, Bips. Kita tadi kan sudah muter-muter semua fasilitas dari M7. Yes. Tadi Mbak Ray udah jelasin ke kita. Nah, ini ada yang paling penting ya. Sangat penting, Bang. Nah, ini perlu diketahui nih sama Pasti teman-teman harus. kita nih. Apa itu? Price harga dong. Gimana nih Mbak Ray? Oke, untuk range harga di sini itu start from 50.000 per orang sampai 300.000. Waduh, Jadi range cuma 50 sampai 300 per orang. sangat terjangkau dong berarti ya. All day long. Seperti All day. itu all day long gitu All ya. day. Gila, sampai Siapa tahu ada yang nggak mau rugi capek banget ya. kan, jadi Gila, nungguin gila. belum buka sampai tapi tutup. ada satu lagi nih. Tadi di belakang tuh Ray bisikin sama gua. I'm gonna give something gitu loh. Iya. Pasti gitu. Coba Ray, jelasin. Oke. Apa itu? Mau dikasih sama temen-temen nih. Udah ditunggu-tunggu nih semua nih. Oke, jadi kita untuk merayakan video kita Wah. Bandit 69 ini, kita mau sekalian ngasih gifts untuk para subscriber yang udah like, comment, follow, subscribe sosmednya Bandit 69 dan M7 Tactical. Jadi nanti ceritanya kita akan ngeluarin video teaser dari video ini yang kita bikin hari ini, dan di situ nanti komen terbaik akan mendapatkan berbagai macam voucher dari M7 Tactical. Ada 5 totalnya. 5 ya? Ada 5 voucher tuh, ada Buat 5 voucher orang ya? free 1 bulan, ada voucher annual pass, dan itu pokoknya nanti buat para komen terbaik. Stay tune lah. Stay tune pokoknya, selalu stay tune. Waduh. Dan caranya sangat gampang ya. Dan satu hal lagi nih, untuk giveaway dari Bandit ini, teman-teman jangan sekali lupa kan gitu kan, subscribe, like, share, dan komen di setiap video dari Bandit 69. Kita kasih 1 buah GBB, jangan sampai telat, oke? Sebarin ke teman-teman semua siap. untuk biar bisa dapat kan gitu kan? Ya mudah-mudahan nanti yang dapat ini siapa tahu ada orang yang belum pernah dan bisa menang, kan gitu kan? Langsung jajalin. Bah, betul. Katakan siapa? Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Cukup lah ya. kita thank you lah. You udah dikasih kesempatan untuk review nih di M7 Tactical thank you nih. juga udah mau datang ke sini dan lihat-lihat arena kita di sini. Sama-sama. Siap. Kita
kapan saja siap, kan gitu. Kalau untuk dibutuhkan. Kita akan copang. Oh betul. Coba panggilan. Siapa tuh bang? Betul panggilan kan? Betul. Oke people, kita akan tutup acara ini. Oke, saya dengan Ray. Saya Rara. Saya Eri Pranado. Saya Agung. We are Bendix 69. Over and out.